saya Karenina Zahra dengan NIM 2316030172 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas E. Saya ingin memenuhi tugas final project saya di mata kuliah akuntansi. Soal pertama yaitu pada tanggal 3 November membeli barang secara kredit dari PTM seharga 85 juta dengan syarat FOB destination 2/10 N/30. Nah, pada jurnal umum metode perpetual, persediaan barang dagang itu didebit sebesar 85 juta dan utang dagang dikredit sebesar 85 juta. Pada metode periodik, pembelian didebit dan utang dagang dikredit. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Pada tanggal 4 November menjual barang secara tunai senilai 37.680.000. Harga pokok penjualan sebesar 22.600.000. Penyelesaiannya pada tanggal 4 metode perpetual, kas didebit sebesar 37.680 dan penjualan dikredit sebesar 30.680. Pada metode periodik, kas didebit sebesar 30.680 dan dikredit dan penjualan dikredit sebesar 37.680.000. Pada tanggal 5 November membeli barang secara kredit dari PTP seharga 47.500 dengan syarat FOB shipping point 2/10 N/30. Ongkos kirim sebesar 810.000. Pada jurnal umum metode perpetual, persediaan barang dagang didebit 47.500 dan utang dagang dikredit sebesar 47.500. Persediaan barang dagang didebit sebesar 810 dan kas dikredit sebesar 810. Pada metode periodik, pembelian debit sebesar 47.500 dan utang dagang dikredit sebesar 47.500. Beban angkut pembelian didebit sebesar 810.000 dan kas dikredit sebesar 810.000. Pada tanggal 6 November, mengembalikan barang yang dibeli tanggal 3 November dari PTM sebesar 18 juta. Pada jurnal umum metode perpetual, tanggal 6 ini, kas didebit sebesar 18 juta dan persediaan barang dagang dikredit sebesar 18 juta. Pada metode periodik, utang dagang didebit sebesar 18 juta dan retur pembelian dikredit sebesar 18 juta. Pada tanggal 8 November menjual barang secara kredit kepada PTR harga 15.600 dengan syarat 2/15 N/30. Harga pokok penjualan adalah 9.400. Pada metode perpetual, piutang dagang didebit sebesar 15.600 dan penjualan dikredit sebesar 15.600. Harga pokok penjualan didebit sebesar 9.400 dan persediaan barang dagang dikredit sebesar 9.400. Pada periodik, piutang dagang didebit sebesar 15.600 dan penjualan dikredit sebesar 15.600. Selanjutnya pada tanggal 13 November, membayar PTM atas pembelian tanggal 3 November. Utang dagang pada metode perpetual, utang dagang
debit sebesar 85 juta dan kas di kredit sebesar 83.300.000. Persediaan barang dagang di kredit sebesar 1.700.000. Pada metode periodik, utang dagang di debit sebesar 85 juta, kas di kredit sebesar 83.300.000, diskon pembelian sebesar 1.700.000. Pada tanggal 18 membayar kepada PTP atas pembelian kredit tanggal 5 November. Nah, di sini utang dagang di debit sebesar 47.500.000 dan kas di kredit sebesar 47.500.000. Pada metode periodik, utang dagang di debit sebesar 47.500.000 dan kas di kredit sebesar 47.500.000. Lanjut pada tanggal 23 menerima pengembalian barang dari PTR sebesar 6 juta untuk barang yang dijual tanggal 8 November. Harga pokok barang yang diretur sebesar 3.300.000. Nah, tanggal 23 ini pada metode perpetual, retur penjualan di debit sebesar 6 juta. Piutang dagang di kredit sebesar 6 juta. Persediaan barang dagang di debit sebesar 3.300.000 dan harga pokok penjualan di kredit sebesar 3.300.000. Pada metode periodik, tanggal 23 ini retur penjualan di debit sebesar 6 juta dan piutang dagang di kredit sebesar 6 juta. Selanjutnya tanggal 24 menerima kas dari PTR atas penjualan tanggal 8 November. Nah, pada tanggal 24 ini, pada metode perpetual, kas di debit sebesar 9.600.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 9.600.000. Sedangkan pada metode periodik, tanggal 24 ini, kas di debit sebesar 9.600.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 9.600.000. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.